walaupun airnya itu 2 kulah atau lebih. 2 kulah itu kurang lebih 270 liter. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wasidqi wal khauf warja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal bagda' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di masjid ini, di majelis ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih membahas pada pembahasan minggu yang lalu, yaitu persyaratan taharah. Di antaranya adalah Islam, kemudian tamyiz, anak yang sudah besar, wa adamul mani' min wusulil ma' ilal basyarah ilal magzul. Tidak ada sesuatu yang bisa menahan air sampai daripada kulit. Wasailan, ya, dan persyaratan taharah airnya harus sailan. Sailan itu harus mengalir, ya. Wa ayyakunal ma' mutahhiran, dan airnya harus air yang suci. Bi an la yusallabu ismuhu bi mukhalatati tahir yastaghnil ma'u anhu, ya, sekira-kira tidak merusak nama air tersebut dengan tercampur sesuatu yang bersih atau yang suci, dan air tidak memerlukan campuran tersebut. Itu sampai kemarin. Kemudian wa an la yataghayyar bin najasin walau taghayyuran yasiran, dan airnya tidak boleh berubah karena kejatuhan najis, ya. Jadi air yang kita mau pakai untuk taharah, airnya ini nggak boleh berubah kalau kejatuhan najis. Kalau kejatuhan najis berubah, nggak bisa dipakai untuk taharah, ya. Wa an la yataghayyar, dan tidak boleh berubah, yaitu airnya bin najisin, dengan najis, ya, muttasil bihi, najis yang bersambung atau tercampur dengan air tersebut, ya. Jadi memang kalau taharah tuh airnya harus benar-benar bersih, harus benar-benar suci, nggak boleh sembarangan aja, ya, di dalam taharah. Walau gulatain fa aktsar, walaupun airnya itu 2 kulah atau lebih. 2 kulah itu kurang lebih 270 liter. Itu namanya 2 kulah. Kalau ada tempat kira-kira isi airnya tersebut 270 liter, maka itu sudah disebut dengan 2 kulah. 2 kulah itu namanya air banyak. Jadi Imam Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i, air itu dikenal dengan dua macam, air banyak sama air sedikit. Kalau air banyak, air 2 kulah atau 270 liter lebih, itu namanya disebut air banyak. Kalau air sedikit, air kurang dari 2 kulah, 200 liter
itu namanya kurang dari 2 kulah. 260 liter cuma kurang 10 liter doang, maka disebut dengan air sedikit. Nah di sini disebut walaupun airnya itu 2 kulah, 270 liter, kejatuhan najis, lihat berubah enggak? Kalau ada berubah salah satu sifatnya, udah nggak bisa dipakai buat toharoh, ya, nggak bisa dipakai buat bersuci. Biasanya kalau udah 2 kulah itu, ya, kalau udah 2 kulah biasanya tidak berubah salah satu sifatnya, baik warnanya, baunya, rasanya, itu nggak bakal berubah. Kalau berubah, tambahin air lagi sampai 280 liter. Berubah nggak? Masih ada nggak? Rasa airnya berubah nggak? Warna airnya berubah nggak? Kemudian juga bau airnya berubah nggak? Udah nggak berubah, udah boleh lagi dipakai. Ya, jadi gini, kita punya kolam isinya 270 liter, 2 kulah. Nah, hukum air itu, air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci kalau kejatuhan najis, dengan catatan kalau berubah salah satu sifatnya, warna, bau, dan rasanya. Kalau 2 kulah jatuhan najis, airnya masih warna air bening, baunya masih bau air, nggak berubah, rasanya masih rasa air, nah itu maka hukumnya disebut dengan airnya masih air suci, boleh dipakai. Tapi 2 kulah kejatuhan najis, warnanya masih warna air bening, tapi baunya ini kayak ada bau bangkainya, udah nggak bisa dipakai. Walaupun itu 2 kulah, ya, walaupun 2 kulah. Nah sekarang kalau air kurang dari 2 kulah, 200 liter kejatuhan najis, mau berubah nggak berubah, nggak bisa dipakai lagi, karena hukum airnya itu kurang dari 2 kulah. Misalkan tadi air yang 270 liter 2 kulah kemasukan najis, warnanya masih warna air bening, tapi baunya agak bau bangkai, tambahin aja air 10 liter, jadi 280 liter. Tadi yang baunya itu masih bau bangkai, setelah ditambahin air 10 liter jadi 280 liter, masih bau bangkai nggak? Dicium, oh masih, tambahin lagi sampai hilang tuh bau bangkai. Kalau udah misalkan ditambahin lagi 10 liter, 290 liter, cium, udah nggak ada lagi bau bangkainya, nah itu air udah suci namanya, ya, sudah bisa dipakai untuk taharah. Fa idza taghayyarul ma bidzalika fa innahu najisun. Nah, kalau airnya berubah, maka airnya menjadi najis, tidak boleh dipakai, ya, nggak boleh dipakai, gitu. Walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya dengan berubah yang sedikit, ai la farqa baina taghayyuril yasir wal katsir, ya, maka tidak ada bedanya antara berubah sedikit dan juga berubah banyak, sama aja. Ya, kalau air kejatuhan najis, ya, kalau air itu kejatuhan najis, dia berubahnya sedikit atau berubahnya banyak, maka airnya tetap dihukumi dengan najis. Wasawa'an taghayyur ta'am awil laun awil raihah wa hadza la khilaf fihi huna bi khilaf ma marra fi mutaghayyir bi tahir. Ya, walaupun misalkan berubahnya warnanya atau rasanya atau baunya, tetap air tersebut dihukumi dengan air najis, tidak bisa lagi untuk dipakai, kecuali kata di sini mamara fi taghayyuril bitahir, kecuali kalau berubahnya dengan sesuatu yang suci, ya. Kayak apa sesuatu yang suci? Sesuatu yang suci itu bukan najis, atau kejatuhan batang puun, ya, ranting puunan, daun puunan, itu kan suci, bukan najis, ya, bukan najis. Kalau najis itu nanti akan dijelaskan, ya. Najis itu misalkan kejatuhan kecoa, lihat tuh airnya, ini air 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, najis sudah hukum. Bisa enggak
sayang nih air kalau dihukumi najis dan dibuang nih air kurang dari 2 kula. Bisa nggak dijadikan suci? Bisa. Dengan apa? Tambahin lagi air sampai 2 kula, sampai 270 liter. Kalau udah sampai 2 kula, dilihat warnanya, baunya, rasanya ada yang berubah. Warnanya bening, baunya udah nggak bau kecoa lagi misalkan. Kemudian rasanya udah rasa air, udah suci itu air. Ya, itu air menjadi suci. Sama misalkan kalau orang punya sumur, orang dulu punya sumur, biasanya sumur setiap rumah. Nggak taunya sumurnya kemasukan apa tuh namanya tikus masuk ke situ. Tikus masuk. Lihat, wah ada tikus ngambang tuh. Ambil dulu tuh bangkit tikus, buang. Setelah buang, ambil tuh airnya. Lihat atau airnya, ya airnya lihat bening nggak kayak air begini? Oh masih bening. Lihat apa tuh namanya warnanya, baunya. Ada nggak bau-bau bangkit? Bau-bau bangkit tikus? Ada. Oh, udah tuh satu sumur najis semua tuh air. Nggak bisa lagi pakai toharo, udah nggak bisa lagi. Oh, kalau udah baunya bau bangke, rasanya udah pasti ada rasa-rasa bangke sedikit. Ya, nggak bisa dipakai. Bisa nggak dipakai lagi? Bisa kalau dituangin lagi air sampai melebihi sampai warnanya itu bening kembali, baunya menjadi bau airnya lagi, dan juga rasanya menjadi rasa air lagi. Jadi satu sumur itu menjadi bersih lagi, ya, menjadi bersih lagi dan bisa dipakai untuk toharoh, ya, bersuci. Gitu hukumnya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang itu mantek sumur cuman pakai pipa doang tuh, ya. Jadi lebih selamat dibandingkan dengan orang-orang yang punya sumur dulu. Atau dulu masih belum pakai mesin, pakai kompak atau kompak tangan. Nah, itu jarang binatang yang bisa masuk ke dalam apa tuh namanya? Ke dalam pantekan air. Ya. Wasawan kana najasun muttasil bil ma mukhalatan au mujawaran, ya. Baik najis tersebut bersambung dengan air, bercampur dengan air ataupun tidak bercampur dengan air. Wa amma idza lam yataghayyar dzalikal ma'ul katsir bin najasi fa innahu la yanjus. Nah, kalau seandainya air banyak tersebut terjatuhan najis tidak berubah, warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah, baunya enggak berubah, lam yanjus, maka itu enggak najis. Ya. Kalau air banyak, ingat, kalau air banyak. Tapi kalau air sedikit kejatuhan najis, berubah tuh apa tuh namanya, salah satu sifat airnya berubah, najis sudah, ya, najis sudah. Tapi kalau air banyak, dilihat, nah air banyak nih 270 liter kemasukan najis, ya, masukkan najis, najisnya buang, lihat salah satu sifatnya ada yang berubah nggak? Kalau ada yang berubah jadi najis, kalau nggak ada yang berubah maka tidak menjadi najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza balagal ma gullatain lam yahmilul khabathan, ya, fa innahu la yanjus, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila air telah sampai jumlahnya 2 kullah, ya, telah sampai jumlahnya 2 kula, lam yahmilul khabathan, tidak ada sesuatu yang jelek. Maksudnya jelek di sini najis, tidak kejatuhan najis atau tidak kejatuhan sesuatu yang jelek, maka hukumnya fa innahu la yanjus, kata Rasulullah, maka itu tidak najis, ya, tidak najis. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan kulatain, 2 kula. Kalau air telah sampai 2 kula, 270 liter, ya, lam yahmilul khabatha, dia tidak kejatuhan najis atau apa tuh namanya, kejatuhan najis tapi tidak berubah. Apa hukumnya? Fa innahu la yanjus, maka air tersebut tidak menjadi najis, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini sebagai panutan seluruhnya. Hatta air, ya, hatta air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ngajarkan tentang air. Semua udah diajarin sama Nabi Muhammad. Nggak ada yang nggak diajarin.
La yakhun, beliau enggak pernah khianat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sebarkan, disebarin. Enggak ada yang dikhianatin, enggak ada yang disembunyi-sembunyiin, semuanya diajarin. Masalah air, masalah tidur, bangun tidur, masalah mandi, ya, masalah negara, masalah belajar, masalah muamalah. Muamalah itu berhubungan berhubungan dengan manusia, semuanya diajari. Enggak diajari, semuanya diajari. Ya, hatta air. Ya, kalau kita tahu kan, misalkan kalau yang kita tahu, wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini, tentang kekeluargaan, tentang silaturahmi dan lain sebagainya. Enggak taunya bicara juga dengan masalah air. Katanya Rasulullah SAW juga bicara tentang masalah air. Jadi semuanya, ya, mau aspek apapun sudah sudah dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yanjus, maka kata Rasulullah SAW, itu air tidak menjadi najis, ya. Ai fa yasta'milu jami'ul ma' 'alal madhhab as-sahih wa fi wajhin ya baga qadarin najasah wala waqa'a fil ma' al-katsir najasah jamidah fal azhar annahu la yajuz lahu ay yaqtarif min ayyi mawdi'i sya walau yajibu taba'at anin najasah li'annahu al-ma' kulluhu tahir. Ya, di sini dikatakan kalau seandainya air yang banyak terjatuh najis yang jamid. Jamid itu apa? Najis yang jamid itu najis yang keras. Kalau jatuh dia nggak nyebar, udah jatuh begitu aja udah. Ya, kayak kecoa. Kalau jatuh kan udah nggak nyebar tuh kecoa. Maksudnya nggak pecah-pecah tuh tubuhnya jadi nyebar, enggak, jatuh aja begitu, ya. Nah, di sini katakan kalau seandainya air banyak kejatuhan najis yang jamid, yang keras, fal azhar annahu la yajuz lahu ayya'tarifa min ayyi mawdin sya wa la yajibu taba'at alal najasah li anal ma' kulluhu tahir. Airnya jadi bersih enggak? Jadi bersih. Ya, airnya jadi bersih. Ya. Apa itu namanya? Boleh dipakai. Karena kejatuhan najis yang jamid, yang keras. Wal gaul, kecuali kejatuhan najisnya yang bisa mencar, jatuh mencar tuh kemana-mana, ya udah dah, ya, jadi najis itu air. Wal gaul al-akhar annahu yataba'ad anin najasah gad dari gulatain walau taghayyar ma al-katsir fa in kana al-baghi duna gulatain fanajisun wa ila fatahir kama afada dzarikal hasni. Nah, kalau airnya kurang dari 2 kula, ya, maka menjadi najis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, maka jadi suci. Ya. Tadi tuh kalau terjatuhan najis yang keras, airnya cuma kurang dari 2 kula, 200 liter atau 150 liter, kejatuhan najis yang keras kayak kecoa. Udah najis. Ya. Jadi hukumnya jadi bersih nggak nih? Enggak, itu air menjadi najis. Kenapa? Karena nilainya karena kurang dari 2 kullah, ya. Kurang dari 2 kullah. Wa in kanal ma duna gulatain zaid an la yulaqihi najisun ghairu ma'fu anhu. Kalau air kurang dari 2 kullah, ya, kalau air kurang dari 2 kullah, ya, kemudian terjatuhan najis yang tidak dima'fu, ya, kejatuhan najis yang tidak dima'fu, maka hukumnya bisa menjadi najis, ya, hukumnya bisa menjadi najis. Wa man lam yajidil ma'. Di sini dikatakan fa innahu laqahu tanajjus sawan taghayyaran am la fala yadur mulaqatul ma bil ma'fu anhu kal mayyitati allati la dama laha sa'il mithlul dzubab wal khanafis wa nahwu dzalik. Nah, kalau air sedikit kemudian dia terjatuhan najis yang tidak dima'fu, ya, maka hukumnya menjadi najis, mau berubah ataupun tidak berubah, najis. Air kurang dari 2 kula, kejatuhan najis yang tidak dima'fu, ya, kejatuhan najis yang tidak dima'fu, buang najisnya, kemudian warnanya masih warna air,
baunya masih bau air, rasanya masih rasa air, najis. Kenapa? Karena tadi itu, karena kurang dari 2 kullah. Ya, pokoknya patokannya 2 kullah aja. Patokannya 2 kullah. Kalau kurang dari 2 kullah, air kurang dari 2 kullah kejatuhan najis, hukumnya najis langsung. Walaupun warna, bau, rasa nggak berubah, najis sudah. Kenapa? Karena kurang dari 2 kullah. Kalau airnya 2 kullah atau lebih kejatuhan najis, dilihat. Nggak langsung dihukumi najis, tapi dilihat dulu airnya. Kenapa? Berubah nggak salah satu sifatnya? Kalau berubah salah satu sifatnya najis. Kalau nggak berubah, nggak najis. Ya, tidak najis. Nah, apa binatang yang tidak dima'fu? Nah, binatang yang dima'fu, yang dimaksud dengan binatang yang dima'fu adalah binatang ketika menjadi mayit lada malahasail, tidak ada darah yang mengalir. Contohnya apa? Zubab. Zubab itu seperti lalat. Contohnya lalat. Lalat kalau udah mati, ya, ada nggak darahnya yang mengalir? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ini kalau udah jadi mayit, ini lalat kalau jadi mayit, nggak mengeluarkan dari tubuhnya itu darah yang ngalir, nggak ada. Nah, itu namanya yang dima'fu tuh. Binatang yang dima'fu. Kemasukan air kurang dari 2 kullah, kita lihat air kita cuma 200 liter, 150 liter. Pagi-pagi kita lihat, wah, ada laler banyak mati, 5 biji. Ini air suci apa kagak suci nih? Suci. Kenapa? Karena lalat itu binatang yang dima'fu. Apabila mati nggak ada darah yang mengalir, nah, udah buang tuh lalatnya 5 biji, itu air bisa dipakai buat toharoh. Ya, itu binatang yang dima'fu. Selain lalat, binatang yang dima'fu itu adalah khonafis. Ya, apa khonafis? Belalang. Belalang kalau mati maka nggak ada darahnya yang mengalir. Belalang tuh kalau mati udah begitu aja, sampai kalau didiemin kering sendiri, kering hilang. Tuh, sama kayak lalat. Lalat kalau udah mati udah diam lama-lama hilang sendiri. Ya, hancur sendiri, hilang sendiri, nggak ada sesuatu yang mengalir. Nah, itu namanya binatang yang dima'fu. Kalau kemasukan air di punya kita yang kurang dari 2 kullah, belalang jatuh mati, udah buang aja belalangnya. Airnya bisa dipakai nggak? Pakai. Apa hukum airnya? Suci. Sekarang kalau binatang yang tidak dima'fu, kayak apa? Kalau mati maka mengeluarkan darahnya, mengeluarkan cairannya. Kayak apa? Kayak kecoa. Tadi itu contohnya. Kecoa masuk, ya, nggak segera dikeluarkan, kemudian dia apa tuh namanya? Ada sesuatu yang mengalir dari tubuhnya, najis. Ya, seperti juga kayak cicak. Ya, seperti juga kayak cicak. Nah, contohnya juga binatang yang dima'fu itu kalau kita sholat membawa atau kejatuhan di kantong kita najis yang dima'fu, kayak lalat. Kita nggak tahu ada lalat mati jatuh di kantong kita nggak tahu. Ya, ada lalat jatuh di kantong kita sholat, Allah. Sholat kita lihat iseng-iseng lihat di kantong, wah, ada lalat mati sini. Ini terusin apa kagak nih sholatnya? Batalin apa kagak nih sholatnya? Ini lalat mati, jadi bangke. Sholat membawa bangke atau membawa najis, maka sholatnya nggak sah. Putusin apa kagak sholatnya? Batalin apa kagak sholatnya? Nggak usah. Kenapa? Karena lalat najis yang dima'fu. Dia najis tapi dimaafkan. Biarin di sini, biarin. Sholatnya kita sah, sholatnya sah. Kenapa? Karena lalat itu binatang yang dima'fu. Binatang yang dima'fu, dimaafkan udah. Ya, nggak apa-apa. Kecuali yang mati kecoa sini. Ya, nah, mati kecoa udah sholat ente nggak sah, najis itu. Ya, najis. Dulu ada Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab di Tarim sana. Beliau termasuk seorang ulama besar di Tarim. Jadi orang sana kan pakai imamah. Ketika dia pakai imamah, dia nggak sadar di antara lipatan imamahnya itu ada lalat mati, Udah lilit. Biasanya seminggu sekali atau 3 hari sekali buka imamah ganti lagi,
pakai pakai imamah yang baru. Udah baru pakai yang baru, dia nggak tahu ada lalat nempel di sini, kelilit imamah. Ketika mau ganti lagi itu imamah, dibuka imamahnya, jatuh bangkai lalat. Jatuh bangkai lalat. Kalau di dalam hukum fikih, lalat itu binatang yang dima'fu. Engkau sholat membawa lalat, tetap sholatnya sah, karena binatang yang dima'fu. Binatang yang dima'fu masuk ke dalam air kita juga jadi bersih, karena itu jadi tohir, suci, karena itu binatang yang dima'fu. Tapi waroknya Habib Alwi, ya, beliau ingat-ingat kemarin saya ganti imamah ini hari apa? Oh, 4 hari yang lalu. Kemudian dia qadha tuh sholatnya selama 4 hari. 4 hari yang lalu dari dia pakai imamah yang ditemukan bangkai lalat, selama 4 hari dia qadha sholatnya. Selama 4 hari semua diqadha, yang wajib, yang sunnah semuanya diqadha. Ya, kenapa? Waroknya dia. Padahal kalau hukum fikih ya udah dima'fu, nggak apa-apa. Selama itu bangkai yang dima'fu. Kalau bangkai yang tidak dima'fu, maka hukumnya najis. Najis, semua ibadah kita harus diganti. Ya. Nah, ini dalam apa tuh namanya? Dalam sifat kewaroan. Kalau nggak mau ganti sholat nggak apa-apa. Karena lalat itu binatang yang dima'fu. Tapi karena waroknya beliau, ya, akhirnya diganti semuanya. Sholatnya itu diganti. Gitu. Wa in kana ma duna gulatin. Fala yadur mulagah alma bil ma'fu anhu kal mayyitati allati la dama laha sa'il mithlu dzubab wal khanafis wa nahwi dzalik. Wa kan najasati allati la yudrikuhul tarfu al mu'tadil haitsu lam tahsul bi fi'lihi wa kama idza walagatal hirrah. Ya, begitu juga kalau najis yang tidak terlihat oleh mata yang mu'tadil. Mata yang mu'tadil itu bukan mata yang rabun, bukan mata yang apa tuh namanya, yang min, yang plus. Ya, apa tuh namanya, ada najis yang tidak terlihat sama mata. Itu namanya najis yang dima'fu. Ya. Seperti apa najis yang tidak terlihat sama mata kita? Kalau misalkan ini, maaf ya, kita buang air di sana, kok di situ kayak ada apa tuh namanya, kayak ada ciprat-cipratan gitu. Nah, lewat cipratan itu nggak terlihat sama mata kita, ya, nggak terlihat sama mata kita kalau mata yang normal. Nah, itu gimana tuh hukumnya? Najis nggak? Nggak najis. Kenapa? Karena jelas-jelas nggak terlihat sama mata kita. Ya. Atau contohnya kalau kita motek sesuatu, kemudian kita lempar. Misalkan ini najis, lempar. Adanya tahu-tahu kelempar kita motek di sini, kelemparnya di sana, kita nggak tahu tuh berada di tempat yang mana. Nah, itu jadi najis nggak? Nggak jadi najis. Itu dima'fu namanya. Ya, itu dima'fu. Begitu juga di sini dikatakan kalau seandainya, ya, ada kucing hirrah, ada kucing walagat alati tanjusu famaha, yang kita lihat kucing ini habis makan tikus misalkan. Kucing lewat, mulutnya berdarah. Kita nggak tahu dia makan apa, pokoknya mulutnya berdarah. Kita lewat, ya. Summa ghaba, kita lewat, tuh kucing kita liatin ke dapur. Nggak tahu tuh dapur kemana, pokoknya hilang aja di dapur. Ya, di dapur pokoknya tuh kucing hilang. Wahtamala taharatu famiha, fa inal ma'al ghalil la yanjus fi hadhihi suwar. Nah, kemudian tahu-tahu kucing datang lagi, keluar dari dapur, datang lagi, mulutnya udah bersih. Wah, dia kemana nih? Jangan-jangan dia nyipak-nyipak apa tuh namanya, air yang ada di ember nih. Kan kita nggak tahu tuh kucing apa tuh namanya, mungkin minum di air yang ember, mungkin minum air yang di lantai, mungkin minum air yang di mana, kita nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu mulutnya bersih aja. Masuk ada darah, masuk ke dapur, keluar mulutnya udah bersih. Nah, kita nggak tahu yang mana nih. Jangan-jangan apa tuh namanya, dia minum dari yang mana?
Nah itu hukumnya gimana? Nah itu hukumnya dimaafu, kita nggak tahu. Kecuali kalau kita ikutin, kucing masuk mulutnya ada darahnya kita ikutin, dia masuk ke dapur kita ikutin, masuk kamar mandi kita ikutin, kemudian dia apa tuh namanya minum dari ember kita, nah, itu ketahuan, itu najis sudah. Ya, sekarang hilang tuh kucing di dapur, balik-balik mulutnya udah bersih, udah nggak ada darah, kita langsung ke dapur. Ini dia minum dari mana nih? Ya, apa yang di ember, ada yang di kolam atau yang di lantai dan lain sebagainya kita nggak tahu. Nah itu hukumnya maafu, boleh ya, airnya menjadi air bersih semuanya ya. Fa innal ma'galil la yanjus fi hadhihi suwar ya. Maka air yang sedikit di dalam gambaran ini tidak menjadi najis. Walasta'malu fi raf'il hadath. Air yang sedikit tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Ya, tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Bi khilaf ma idza sta'mala fil ghusl ats-tsaniyah wa tsalisah. Wa fil ghusl mujaddad wal wudu' masnun ka ghuslil jum'ah ya. Nah, jadi air yang sedikit itu tidak diperbolehkan untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas sampai toharo itu. Ya, toharo kita kencing ya, apa tuh namanya? Kita bersuci ya, tidak boleh digunakan. Nah, dan juga kecuali kalau digunakan untuk mandi dengan dengan basuhan yang kedua dan yang ketiga boleh ya, atau di dalam berwudu ya, wudu yang sunnah ya, kagaslil jumaah ya, seperti mandi salat Jumat. Au izalatin najis walau mukhaffafan wa ma'fuan anhu ya, dan juga tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis ya, tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, jadi untuk apa? Kalau air yang udah sedikit ya udah, ente mau pakai buat minum binatang boleh, atau mau cuci pakaian boleh, atau untuk cuci motor, cuci mobil boleh ya. Itu air yang sedikit, harus pakai air yang gulatain ya. Kalau sekarang kan lebih mudah, sekarang nggak usah repot-repot kita punya 2 kulah atau nggak punya 2 kulah ya, atau kita punya di rumah punya shower aja tuh ya, tinggal buka kerannya, mandi, beres. Nggak usah nggak usah mikirin lagi ini di atas toronnya 2 kula atau kagak ya, nggak usah, udah ngelihat di depan mata kita aja udah, oh ada ada shower, atau ada ada tempat pancuran mandi tuh, udah buka aja mandi ya, mandi kemudian dengan niat mandi besar ya, maka suci ya, airnya suci. Wa man lam yajidil ma hissan kama law hala bainahu wa bainal ma nahwu sab'a. Kalau seandainya dia tidak bisa menggunakan ma, tidak bisa menggunakan air, atau air tidak ada, atau ada tapi di tengah-tengah ada binatang buas. Nah, air kita mau pakai, tapi tuh air dijaga sama singa, dijaga sama harimau ya. Ada di samping singa tuh, samping harimau ada air, kita bisa gunakan tuh air, tapi ada binatang buas di situ yang tidak bisa menyampaikan kita ke air karena ada binatang buas. Wa yatarattabu ala kaunihi hissiyan ya, annal asi yasihu tayammumuhu wa in lam yatub bi khilaf syar'i afadahu atiyah au syar'an bi an wajadahu musballan li syarab ya. Nah, itu secara hissi, air ada, terlihat sama kita, tapi ada binatang buas yang kita nggak bisa gunakan ya. Atau misalkan orang yang bermaksiat itu kalau dia tayamum, maka tayamumnya sah wa in lam yatub, walaupun dia nggak bertaubat. Ada misalkan orang yang tukang maksiat, nggak ada air, saya mau tayamum, boleh nggak tayamum saya? Ini tukang maksiat belum bertaubat, dia tayamum, boleh nggak tayamum? Boleh. Wa in lam yatub, walaupun dia belum bertaubat. Bi khilaf syar'i ya, kecuali kalau masalah syariat
ya, au syar'an bi an wajadahu musbalan disyarab, ya. Nah, contohnya misalkan ada air, tapi air buat minum, mak musabbal, air digunakan untuk minum, ya. Nah, ini orang yang bermaksiat atau yang meninggalkan sholat, ya, maka boleh nggak kita kasih air? Nggak boleh kasih air, ya. Itu lebih baik air yang buat minum itu digunakan kita untuk berwudu, ya. Nah, ini air misalkan kan beda air yang ini dengan air yang di kolam. Air yang di gini otomatis orang udah bisa tahu apa, tinggal buka tutupnya bisa minum. Air yang di kolam nggak bisa minum, kita cuma bisa buat toharoh doang atau mandi, ya. Kenapa? Karena biasanya memang tidak digunakan untuk diminum, ya. Nah, perbedaannya air yang di kolam itu boleh kita untuk berwudu. Nah, ini air yang sudah mutlak digunakan untuk diminum, nggak boleh digunakan untuk mubadzir. Seperti apa? Seperti buat cuci tangan, nggak boleh, haram, ya. Atau kalau kita nggak ada air untuk berwudu masih boleh, nggak boleh dibuang-buang, karena memang ini air digunakan untuk minum. Selain minum nggak boleh digunakan untuk yang lainnya, ya, haram, ya, gitu. Aw wajadahu lakin kana yadurruhul ma' dararan yakhafu ma'ahu min istimalil ma' talafal nafs, ya, au adun au manfaah. Atau ada air, ya, air ada, tadi air ada tapi ada yang jagain seperti binatang buas, nggak bisa kita gunakan. Atau air ada tapi bisa menimbulkan kemudorotan sama kita, ya. Seperti apa? Dororon yakhafu ma'ah minasim alil ma' talifun nafs. Kalau misalkan saya gunakan air, saya bisa kehilangan nyawa. Airnya beracun, ya. Kayak apa? Belerang kan air. Bisa kita gunakan, bisa, ya. Tapi kalau kita gunakan, mungkin kita bisa kehilangan nyawa, bisa mati, ya. Adun, atau bisa menimbulkan luka sama tubuh kita. Au manfaah, atau tidak membawa kemanfaatan. Tayammama ba'da dukhulil waqti, maka tayamumlah, ya. Jadi ini babnya bab tayamum. Ada air tapi ada binatang buas, nggak bisa kita gunakan. Ada air tapi bisa menimbulkan kerugian buat diri kita. Sekarang bagaimana? Udah tayamum. Tapi tayamumnya harus setelah masuk waktu sholat. Nggak boleh tayamum sebelum waktu sholat. Sekarang nih belum adzan isya, saya tayamum aja sekarang buat sholat isya, nggak boleh. Harus masuk waktu dulu. Oh, waktu udah masuk, nah baru sekarang tayamum untuk sholat isya. Jadi tayamumnya itu setelah masuk waktu sholat, ya. Tidak diperbolehkan tayamum digunakan bertayamum sebelum masuk waktu sholat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulu ma'mul salah nishan zahiran wa batinan fid dunya wa duna wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina masyayikhina fil afiyah rimna bi kamil futuh wal muluk rusukh wasah jasad wal qalbi rimna bi kamil ilm wa amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istiqdanin nas waqtim lana wa lakum husna fi khairin lutfin wa afiyah jamila syamila li kharatud dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.